Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidayatil yakin. Pada pagi ini kita akan membahas bahan ajar bab 7 dan bab 8 ya. Sekaligus Bapak akan menjelaskan hal-hal yang mungkin susah dipahami ya, susah ya. Kenapa susah? Karena hal baru ya, hal baru. Para mahasiswa belum pernah mendengar sebelumnya gitu kan. Belum pernah mendengar padahal itu adalah ajaran Islam ya. Padahal itu di Quran, di hadis gitu kan. Tapi mungkin asing ya, karena jarang dibahas ya. Jadi yang akan kita kaji ini bab tentang ibadah ya, ibadah rukun Islam gitu kan. Kan itu biasa-biasa ya. Nah, itu yang salah itu mahasiswa itu merasa biasa-biasa. Jadi yang itu mah sudah tahu, padahal tahu tingkatan apa gitu kan. Masih di bawah, masih salah konsepnya juga gitu kan, masih keliru. Nah, kita akan membenahi ya, dan Anda bisa bertanya, bisa mendiskusikan gitu kan. Oke, ini jadi materi kita ini sekarang tentang ibadah ya, ibadah dan rukun Islam. Ibadah dan rukun Islam. Nah, ini ya. Ini akan kita bahas ya. Nah, jadi Bapak ingin jelaskan ya bahwa ibadah itu syarat dengan akhlak mulia. Ibadah syarat, jadi penuh muatan akhlak mulia. Kita kajian perspektif Al-Quran dan hadis, kajian perspektif Al-Quran, hadis, dan lintas mazhab. Nah, ini yang Anda perlu catat ya, kita ini kajiannya selalu lintas mazhab ya. Kemarin Bapak sudah kenalkan metode tipologi mazhab ya, metode tipologi mazhab. Nah, kita akan mulai dari ini ya, mulai dari kajian ini. Ingat misi Nabi ya, Bapak selalu mengingatkan ya, ingat misi Nabi. Satu, misi Nabi adalah membangun akhlak mulia yang sempurna. Jadi ingat ya, ingat misi Nabi itu adalah membangun akhlak mulia yang sempurna. Nah, yang pertama kenapa ya? Bertauhid saja tanpa berakhlak mulia adalah sia-sia. Nah, iblis itu tokoh kafir ya, iblis bertauhid. Iblis mengenal Allah, ya. Bahkan iblis sering berdoa kepada Allah. Iblis sering berdoa ya. Tapi iblis sombong dan merasa dirinya lebih baik atau berakhlak buruk ya. Iblis itu bertauhid tapi berakhlak buruk. Karena itu oleh Allah iblis divonis kafir. Nah, itu ya, jadi iblis divonis kafir. Nah, yang kedua, beribadah saja tanpa disertai akhlak mulia adalah sia-sia. Nah, ini ibadah juga sia-sia kalau akhlaknya tidak mulia ya, sia-sia. Di zaman Nabi ada seseorang yang ahli ibadah. Ia sholat tahajud tiap malam, setiap puasa sunat ia puasa, sedekah setiap hari, tetapi tetangganya tersakiti oleh lisannya. Jadi berakhlak buruk gitu kan, berakhlak buruk ya. Itu baru tetangga saja yang tersakiti. Coba kalau semakin banyak yang tersakitinya ya. Ini baru tetangganya saja. Tetangga kan berapa orang tetangga sih? Kalau dalam jumlah bilangan ya, tetangga itu paling banyak berapa orang sih yang tersakiti gitu kan?
Coba bandingkan zaman sekarang ya, zaman sekarang zaman media sosial. Kalau Anda men-share, misalnya men-share atau Anda membuat sendiri konten ya, konten ujaran kebencian yang membuat orang lain sakit hati gitu kan. Wah, ngerinya luar biasa gitu kan. Jadi ahli ibadah saja yang tahajud tiap malam, puasa sunat terus-terusan, yang sedekah tiap hari, karena lisannya buruk, suka menyakiti tetangganya, nah oleh Allah, sabda Nabi ya, sabda Nabi, oleh Allah ia ditempatkan di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Sebaliknya ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, ibadah mahdohnya biasa-biasa, sholatnya mungkin hanya wajib saja, sekali-kali sholat sunat lah, sekali-kali aja gitu kan, hanya sekali-kali sholat sunat mungkin. Puasa juga hanya puasa Ramadan saja gitu kan, hanya puasa Ramadan saja, tapi dia akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Nah, dalam hadis itu disebutkan oleh rekan Nabi ya, bahwa dia itu ditempatkan di surga gitu kan. Nah, makanya ini ya, jadi Anda itu sebetulnya dengan berakhlak mulia itu Anda untung sekali ya. Anda dengan berakhlak mulia untung sekali. Kenapa gitu? Kenapa untung ya? Anda orang yang berakhlak mulia itu bisa berakhlak mulia dengan akhlak biasa-biasa ya. Orang yang berakhlak biasa-biasa kemudian rajin tahajud. Jadi sepanjang malam dia tahajud gitu ya, sepanjang malam sholat lah, bukan hanya tahajud. Kalau sepanjang malam kan bukan hanya tahajud, sholat apa gitu kan, dengan sholat tahajud sepanjang malam. Siang harinya dia menahan lapar, berpuasa gitu kan, tapi akhlaknya biasa-biasa dibandingkan dengan yang berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu Anda tidak, misalnya Anda berakhlak mulia, tidak tahajud malam hari ya, tidak sholat di malam hari, tidak tahajud, hanya sholat wajib aja lah gitu kan, tidak puasa sunat juga gitu selain puasa Ramadan, tapi Anda akhlak mulia, maka Anda berakhlak mulia itu disamakan oleh Allah dengan sholat tahajud tiap malam. Sholat tahajud tiap malam dan dianggap puasa sunat terus-terusan. Itu kalau Anda berakhlak mulia ya. Coba bagaimana kalau Anda akhlaknya mulia gitu kan, sholat tahajud, walah tinggi sekali ya. Akhlak mulia, sholat tahajud, waduh tingginya luar biasa, tinggi sekali gitu kan. Nah ini, jadi Bapak ingin menegaskan bahwa bertauhid saja sia-sia ya kalau akhlaknya buruk ya. Ibadah juga sia-sia kalau akhlaknya buruk. Jadi nggak dinilai sama Allah, tidak menilai sama sekali kalau tidak berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu syarat mutlak untuk memperoleh kasih sayang Allah ya. Kalau Allah kasih sayang kan diberi surga ya, diberi pahala, diberi surga ya. Kalau sayang, kalau tidak disayangi, nggak dinilai walaupun tahajud tiap malam itu ya, dicoret, di-delete gitu ya, ibadahnya sia-sia. Nah itu ya, jadi ini perhatikan sekali ya. Nah jadi berakhlak mulia yang sempurna, ini sekarang berakhlak mulia yang sempurna. Nah ini ya, jadi kalau gitu harus gimana kalau gitu? Nah kita Anda, saya gitu kan, Bapak harus berakhlak mulia yang sempurna. Nah berakhlak mulia yang sempurna itu apa? Nah kita harus mulai berikhtiar ya, berusaha membuang akhlak-akhlak yang buruk, membuang akhlak majmumah, dibuang, lalu menanamkan akhlak yang mulia, ditanamkan. Kita rendah hati, kita belajar rendah hati, kita belajar peduli. Nah itu ya, belajar rendah hati, belajar peduli. Nah sehingga akhirnya yang ketiga ya, kita mewujudkan berakhlakul karimah yang sempurna, sehingga akhlakul karimah itu tertanam dalam diri kita. Walaupun Anda jangan merasa berakhlakul karimah ya, Anda merasa biasa-biasa aja. Jadi
Kalau dengan Allah rasa hati ya Anda biasa-biasa saja kalau dengan Allah ya. Jadi jangan sampai Anda dengan Allah, jangan sampai Anda merasa mengaku ya Allah saya sudah berakhlak mulia, jangan ya. Yang menilai itu manusia, yang akhlak mulia itu akan dinilai oleh manusia ya. Allah Pak, maksudnya yang terlihat ya. Jadi ya Anda menilai diri sendiri ya. Saya berusaha menanamkan akhlak mulia. Saya berusaha membuang akhlak yang buruk. Nah, orang merasakan bahwa pada diri kita ini tidak ada akhlak buruk. Misalnya akhlak buruk itu tadi ya, seperti ini bahaya lisan ya. Lisan itu merusak ya. Lisan itu merusak. Nah, Bapak sudah bahas beberapa kali pertemuan ya, bahwa menuduh orang lain buruk ya, menuduh buruk dalam arti ini, misalnya memvonis ya, saya memvonis kamu sesat, kamu kafir gitu kan. Nah, itu tuduhan-tuduhan buruk ya, itu lisan yang buruk. Jadi Anda kalaupun ada yang mengajak berakhlak buruk ya, mengajak ujaran kebencian, jangan diikuti lah. Walaupun yang ngajaknya ulama besar ya, itu. Karena intoleransi dan radikalisme beragama itu digerakkan oleh para ulama. Jangan lupa ya, ulama itu macam-macam ya. Kata Nabi ada ulama su. Ulama su itu ulama jahat. Allah menilai jahat. Mungkin manusia tidak menilai jahat ya. Manusia menilai oh baik sekali, oh soleh sekali, mungkin kalau manusia ya. Paling tidak manusia yang hatinya sama-sama keras, pasti menilai baik kan. Teroris kan dipuji. Teroris itu ya, ISIS dipuji oleh orang-orang yang pro teroris ya, dipuji-puji oleh orang yang pro teroris ya, dipuji-puji. Tapi kan itu kasar gitu kan. Jadi pasti yang hatinya kasar akan setuju dengan orang kasar ya. Makanya kita beragama itu hati-hati ya. Bagaimana kita menata hati supaya lembut, supaya rendah hati gitu kan. Oke ya, kita akan masuk sekarang ke bab tentang ibadah ya, ibadah. Nah, jadi yes, sudah 50 orang ya, 50 orang yang hadir ya, 50 orang, 52 orang. Nah, oke ya, kita bahas sekarang yang akan kita bahas, mudah-mudahan selesai dibahas ya. Mudah-mudahan selesai dibahas, Bapak akan bahas dulu. Nanti kita tanya jawab. Tapi Anda boleh bertanya langsung ya. Jadi jangan menunggu Bapak selesai bicara, jangan. Anda boleh langsung bertanya ya. Anda boleh langsung bertanya, jangan menunggu Bapak bicara, jangan menunggu Bapak selesai bicara ya. Anda silahkan langsung bertanya gitu kan, atau ngomentari boleh ya. Nah, pertanyaan Pak, izin bertanya Pak. Mangga. Ini Silakan. soal itu tuh Pak, soal yang anaknya mulia itu rajin sholat sholat tahajud, Iya, tapi iya. akhlaknya biasa-biasa saja tuh Pak. Maksud dari akhlaknya biasa-biasa saja tuh seperti apa sih Pak? Ya, biasa-biasa itu gini ya kan. Ya, maksudnya umum mengatakan itu akhlak baik ya. Orang umum mengatakan akhlak baik. Ya biasa-biasa misalnya orang netral ya, tidak ada keburukannya, tidak ada, tidak. Tapi baik juga, nggak menonjol gitu kan. Yang biasa-biasa itu apa? Baiknya tidak menonjol gitu kan. Kalau yang baik kan rendah hati gitu kan, terus peduli gitu kan, senang nolong orang gitu kan, itu yang baik ya, yang mulia gitu kan, berakhlak mulia. Kalau yang biasa-biasa dia minta tidak, memberi tidak, itu biasa-biasa kan. Minta tolong enggak, menolong orang lain enggak, kan biasa-biasa itu ya, biasa-biasa. Tengah-tengah lah gitu kan. Jadi tidak mengganggu orang lain, tapi tidak menguntungkan orang lain juga, tidak gitu kan. Kan lumayan bagus ya, masih bagus kan, masih bagus. Jadi tidak jahil gitu kan, tidak juga peduli, tidak menolong gitu kan, kurang peduli lah Pak. Dia peduli tapi kurang peduli gitu kan, kurang. Nah, itu akhlaknya biasa-biasa ya. Jadi sabda Nabi,
Orang yang akhlaknya biasa-biasa, rajin tahajud tiap malam, siang hari puasa terus-terusan, mending keneh jadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia ya. Tidak tahajud juga, tidak puasa sunat juga dinilai sholat tahajud oleh Allah. Nah itu untungnya berakhlak mulia ya. Nah cara-cara berakhlak mulia tadi ya, jadi kita harus berlatih membuang akhlak yang buruk, dibuang, sombong dibuang, ria dibuang, mudah sakit hati dibuang. Anda latihan tidak sakit hati ya, harus latihan ini apa? Pada segala gini, rumus ya, rumus membuang akhlak buruk dalam diri kita, rumusnya itu pertama, akhlak buruk itu calon penghuni neraka, nauzubillah min dzalik ya. Akhlak buruk itu calon penghuni neraka. Yang dalam Al-Quran disebut itu nafsunya nafsu amarah ya, bernafsu amarah dan lawamah. Nafsunya amarah, dan amarah itu nafsunya menonjol akhlak buruknya. Nah kalau yang menonjol akhlak buruknya itu nafsunya lawamah, menonjol akhlak buruknya. Jadi nafsu itu jadi Tuhannya, Tuhan jadi nafsu, jadi dia ngikuti nafsunya, segala keinginan dirinya diikuti terus ya. Dia ingin apa ikuti, ingin marah diikuti, ingin balas dendam diikuti, ingin muji-muji diri diikuti, dia muji-muji dirinya gitu kan. Mencaci maki orang lain, menghina orang lain diikuti, menghina orang lain gitu kan. Pokoknya apa yang dia inginkan diikuti oleh lisan dan perbuatannya. Nah itu namanya bernafsu amarah. Nah amarah itu jelas ahli neraka ya. Jadi itu mah walaupun tahajud tiap malam ya, sholat terus-terusan, tahajud terus-terusan, puasa sunat terus, sedekah tiap hari gitu, sia-sia gitu kan. Kalau akhlaknya buruk, akhlak buruk itu yang paling parah, berakhlak nafsunya amarah, senang marah-marah gitu kan, gampang emosional lah, temperamental. Nah itu, waduh dibuang gitu kan. Nah yang bahkan yang ini pun masih celaka ya, yang lawamah itu masih celaka. Lawamah itu apa? Sekali-kali marah-marah, sekali-kali menyesal gitu. Aduh, kok kenapa saya marah-marah ya gitu kan. Marah-marah lagi, menyesal lagi, itu lawamah ya. Nah itu kalau yang bermulia kan, dia marah-marah, menyesal, aduh menyesal dan selamanya tidak marah-marah lagi gitu kan. Nah itu yang berakhlak mulia gitu kan. Jadi memang beragama itu beratnya itu sebenarnya berat, sebenarnya ringan. Tapi beratnya kita kan melawan diri sendiri ya. Yang dilawan itu bukan orang lain. Beragama itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri, itu yang berat itu ya. Nah itu ya, Najwan Muhammad ya tadi ya. Terima kasih, Pak. Ya sami-sami. Nah kita kembali ke ini ya, lagi jadi kita akan membahas bab ibadah mahdoh. Ini ibadah mahdoh ya. Apa dan bagaimana? Apa makna ibadah? Apa makna beribadah? Nah, apa makna syahadatain? Syahadat. Apa makna dan ketentuan sholat? Serta akhlak bagi musholin. Akhlak bagi orang yang sholat ya. Akhlak bagi orang yang sholat. Jadi orang sholat juga ada akhlaknya. Jadi orang sholat kalau tidak ada akhlaknya, rugi sholatnya itu, rugi pisan. Jadi puasa, puasa bagaimana akhlak bagi orang yang berpuasa, gitu kan? Zakat itu ibadah harta ya. Bagaimana akhlak bagi muzaki, orang yang bayar zakat itu akhlaknya gimana, gitu kan? Nah, terus haji itu serta bagaimana akhlak bagi yang haji. Nah Bapak akan mulai dari ini ya, dari syahadat ya. Nah ini anda tolong perhatikan ya, anda tolong perhatikan. Oh ibadah, ini ibadah dulu ya. Ibadah ini terperhatikan, ini rumus beribadah. Rumus pertama, bahwa ibadah itu sebagai tugas kita sebagai manusia ya. Jadi Allah memberi tugas kepada kita sebagai manusia ya, agar kita itu ibadah. Ini apa dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu jin dan manusia ya, kita ya, supaya kita beribadah menyembahku, agar beribadah. Nah, artinya ini Anda harus catat khusus ya. Anda harus catat khusus ya bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah. Nah, jenis ibadah sekarang, jenis ibadah ya. Jenis ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang goer mahdoh ya. Yang mahdoh itu apa? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata cara waktu sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad ya. Tata cara seperti sholat. Nah, sholat itu ibadah mahdoh ya. Karena waktunya sudah ditetapkan, tata cara ditetapkan ya. Puasa kan sudah ditetapkan harus bulan Ramadan. Zakat ya. Ibadah-ibadah harta itu sudah ditetapkan. Waktu dan tata caranya ditetapkan oleh Allah. Sedangkan goer mahdoh itu ini ibadah yang tata caranya tidak secara rinci ya dijelaskan ya, tidak dijelaskan oleh Nabi. Waktunya pun tidak dirinci, tata caranya tidak dirinci. Nah, ibadah goer mahdoh itu terutama ini Anda harus catat ya. Ini terutama ini ibadah goer mahdoh itu ini apa? Akhlak ya. Nah, akhlak. Terutama akhlak mulia ya. Goer mahdoh itu terutama akhlak mulia. Jadi jenis ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang goer mahdoh. Nah, kemudian rasa hati ya, rasa hati. Bagaimana hati kita ketika beribadah? Nah, hati kita ketika beribadah itu harus tiga ya, harus tiga. Nah, harus ada tiga. Harus ada rasa syukur. Syukur itu senang dengan Tuhan ya. Syukur itu senang dengan Allah gitu kan. Syukur. Yang kedua zikir. Zikir itu ingat Allah ya. Ingat Tuhan. Ingat gitu Tuhan ya. Yang ketiga istighfar. Mohon ampunan ya. Kenapa? Karena diri kita pasti salah. Banyak salah ya diri kita itu. Sholat juga salah gitu kan. Makanya harus banyak istighfar. Syukur, zikir, istighfar. Ini rasa hati ya, rasa hati. Jadi baik ibadah mahdoh maupun ibadah goer mahdoh, rasa hati kita harus syukur, zikir, dan istighfar. Artinya sepanjang hari, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kondisi hati kita dilatih ya, untuk selalu bersyukur, selalu senang dengan Tuhan ya, senang dengan Tuhan. Zikir itu ingat Allah ya, ingat Allah gitu kan. Terus istighfar, mohon ampunan. Ini rasa hati ya. Terus kata kunci ibadah itu apa? Kuncinya apa? Kuncinya itu ibadah harus benar dan ikhlas. Nah itu ya, jadi apa? Tugas hidup manusia itu adalah beribadah, tugas hidupnya gitu kan. Jadi kita ini, Allah itu menciptakan kita ya. Maunya Allah, kita itu untuk ibadah. Jadi kita itu, Anda kuliah ibadah juga. Kuliah ibadah, jadi kuliah itu jangan niat lain hanya menyertai saja ya. Jadi ketika Anda kuliah, Anda itu niatnya itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kan Allah memerintahkan untuk mencari ilmu ya. Nabi memerintahkan untuk mencari ilmu agama ataupun ilmu dunia ya. Ini perintah Nabi. Jadi kalaupun Anda belajar olahraga ya, belajar berolahraga, ilmu keolahragaan, Anda belajar apa gitu kan, misalkan badminton gitu kan, badminton, voli misal gitu kan, Anda niatnya itu menjalankan perintah Rasul. Ini kan perintah Rasul. Apa perintah Rasulnya itu? Ada hadis Nabi ya. Kalau urusan diserahkan bukan ke ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kalau ngajar olahraga diserahkan bukan ke ahlinya, hancur, rusak gitu. Kalau Bapak ngajar olahraga, wah rusak gitu. Waduh, rusak gitu, amburadul gitu, bahaya itu. Bisa-bisa siswa pada sakit gitu kan. Wah, bahaya sekali gitu kan. Karena tidak ngerti. Nah, jadi kata sabda Nabi, kalau urusan diserahkan bukan ke ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi Anda itu menjalankan perintah Nabi, profesional.
saya masuk PGSD Penjas, memenuhi perintah Nabi untuk menjadi guru SD yang profesional. Itu baru ibadah itu. Anda ibadah kalau itu. Anda boleh ada tambahan-tambahan niat, tambahan-tambahan itu misalnya ya supaya dapat nilai tinggi, supaya dapat gelar sarjana, itu boleh saja ya. Tapi yang intinya menjalankan perintah Rasul. Nah itu ibadah. Jadi ibadah itu kalau kita niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah itu baru ibadah. Kalau misalnya kenapa Anda kuliah di PGSD Penjas? Ya kan saya harus jadi guru profesional. Kalau itu saja ya nggak dinilai oleh Allah, sayang gitu. Padahal capeknya sarua. Capeknya kan sama saja, sama-sama capek. Nah tapi yang satu dinilai oleh Allah, diberi pahala lah gitu kan oleh Allah, yang satu tidak. Nah itu ya, jadi apa? Itu guer mahdoh ya. Itu misal Anda itu ibadah guer mahdoh ya. Kalau Anda saya akan jadi guru profesional, Anda menjalankan perintah Nabi, itu Anda sedang menjalankan ibadah guer mahdoh. Bukan berarti ibadah guer mahdoh lebih rendah daripada ibadah apa? Enggak ya, setara ya. Mahdoh dan guer mahdoh itu setara. Di sisi Allah setara. Jadi dan apanya ya, yang diingat inti guer mahdoh itu akhlak mulia. Nah itu ya, terus kata kunci ya. Jadi kan tugas kita itu beribadah ya, sejak bangun tidur sampai tidur lagi kita ibadah terus. Sekarang juga ibadah sekarang ya. Anda di toilet pun ibadah ya. Anda di toilet itu ibadah. Kalau Anda niatnya, nah itu makanya harus berlatih niat ya. Niat itu dilatih terus-terusan, dilatih. Mungkin tahap pertama susah ya, susah. Tapi kalau sudah biasa enak, ringan gitu kan. Anda mau makan. Nah, jangan karena lapar, jangan. Walaupun Anda makan itu didorong oleh rasa lapar, tapi Anda mengubah niat ya. Saya makan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena ini perintah Allah juga, makan minum di perintah Allah. Fakulu pasrobu, makanlah kamu, minumlah kamu. Ya, ada perintahnya. Nabi terus ini membuat kriteria ya. Usahakan kamu jangan makan kalau belum lapar gitu kan. Mulailah makan jika kamu lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang, kan gitu kan. Sebelum makan bismillah dulu gitu kan. Habis makan baca alhamdulillah. Nah itu kan beda makan, sama-sama makan. Apa bedanya sih makan orang yang diridhoi oleh Allah dengan orang yang tidak diridhoi oleh Allah? Nah bedanya itu sama-sama lapar makan. Tapi yang Allah ridhoi itu ketika dia lapar dia langsung ingat Allah. Oh iya kan, makan diperintah oleh Allah gitu kan. Saya ya niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, makan minum gitu kan. Terus ditambah lagi Anda baca bismillah, ditambah gitu kan, tambah lagi baca alhamdulillah selesai makan. Nah itu yang disebut ibadah, itu begitu ibadah itu ya. Anda ke toilet itu Anda apa bedanya ke toilet yang ibadah dengan yang tidak ibadah? Nah sama-sama ke toilet kan, sama-sama ingin buang air, ingin BAB, masuk ke toilet, selesai kan, ininya kebutuhannya hilang, sama gitu, kebutuhannya hilang gitu kan, sama-sama kebutuhannya hilang. Nah tapi yang ibadah itu dia ketika ingin BAB langsung ingat, oh ini kan perintah Nabi, perintah Rasul. Kalau ingin BAB segera, jangan ditahan-tahan, jangan gitu kan. Nah Anda beribadah itu, Anda beruntung gitu kan, beribadah gitu kan. Nah itu ya. Jadi apa saja, bukannya mulai nonton TV. Apa bedanya nonton TV yang ibadah dengan yang tidak ibadah? Nah yang ibadah itu nonton TV pun ini kan Allah tidak mengharamkan hal-hal yang halal, tidak kan? Dan Allah ini juga menyuruh kita untuk istirahat juga kan, nonton TV kan istirahat juga, santai gitu kan, santai. Nah kalau Anda niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, nonton TV juga jadi ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah itu dalam hidup dunia, sepanjang perbuatan itu baik dan mubah. Mubah itu netral ya. Kan secara agama kan nonton TV netral ya. Secara agama nonton TV netral. Secara agama nonton sepak bola netral. Tidak baik tidak buruk ya. Netral. Nah netral itu bisa jadi ibadah kalau kita niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah itu jadi Anda berlatih mengubah hidup Anda itu dengan niat diubah.
Innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung niatnya. Sholat kalau niat hayang kepuji mah nggak dapat nilai oleh Allah, dicoret oleh Allah juga. Sholat kalau niatnya ingin dipuji, atau sholat niatnya ingin dapat pahala, dicoret oleh Allah, nggak dapat pahala, enggak itu. Sholat juga. Jadi harus betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Oh, saya sholat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Saya sholat sunat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah gitu ya. Jadi itu apa? Rumus itu rumus ya, rumus beribadah. Nah jadi kena syukur ya, syukur itu bunga senang dengan Tuhan. Jadi Anda itu coba kalau senang dengan Tuhan, dada itu lebar terus-terusan. Kalau sakit hati kan dada sempit ya, sakit hati. Kecewa, dada sempit, kecewa itu ya. Marah, dada itu sempit, marah itu ya. Dendam, kesal gitu kan, dada itu sempit. Nah kenapa sempit? Karena kosong dari Allah, kosong. Anda tidak ingat Allah, kosong gitu kan. Nah kalau diisi dengan syukur ya, gembira dengan Tuhan, kita gembira dijadikan manusia gitu kan. Aduh ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan manusia. Alhamdulillah. Coba kan Engkau maha kuasa, kan bisa saja saya diubah jadi cucurut gitu. Jadi apa ya, bisa, Allah kan maha kuasa. Tapi alhamdulillah Engkau jadikan aku manusia, sehingga aku punya kesempatan untuk beribadah, punya kesempatan. Nah kita bersyukur kepada ya Allah, aduh syukur setelah aku kau dijadikan beragama Islam. Karena agama Islam itu agama yang Allah ridhoi gitu kan. Nah sebetulnya yang Bapak bahas kemarin ya, misalnya kok kenapa ada orang Kristen, orang agama lain kok bisa masuk surga ya, bisa oleh Allah disebutkan orang soleh. Nah agamanya mungkin Kristen, agamanya gitu kan, KTP-nya Kristen ya, dan dia kan ngaku beragama Kristen. Tapi hatinya hati Islam, itu hatinya. Jadi hakikatnya Islam sebetulnya. Jadi kalau ada oleh Allah disebutkan di antara ahli kitab ada yang beriman gitu kan. Nah karena mereka apa, rendah hati disebutkan. Karena mereka rendah hati. Nah jadi kenapa beriman? Karena mereka berakhlakul karimah, berakhlak mulia gitu kan. Nah jadi ini apa, walaupun makanya identitas ya, yang namanya Islam, Kristen itu identitas ya, Hindu itu identitas. Jadi di Quran ada, di antara ahli kitab ada yang beriman gitu kan. Nah maksudnya itu dia ngakunya orang Buddha mengakunya itu, tapi akhlaknya mulia. Nah itu ya, akhlaknya mulia. Nah oleh Allah dinilai beriman gitu kan. Dia pun ya, semua orang sedunia kan percaya adanya Tuhan ya. Dan Tuhan itu sama ya, nggak beda-beda Tuhan itu ya. Tidak ada Tuhan beda-beda. Yang beda itu justru ketika menuhankan diri sendiri. Maksud menuhankan diri sendiri itu mengikuti diri sendiri, mengikuti nafsu, itu artinya musyrik itu ya, mengikuti diri sendiri, tidak mengikuti Tuhan. Jadi kalau kita ibadah apa saja menjalankan perintah Allah Rasulnya, mulai bangun tidur, berwudu, sholat subuh gitu kan, makan pagi, kuliah gitu kan, nonton TV, istirahat gitu kan, tidur, nah gitu kan, semuanya ibadah semuanya. Tidur juga Anda ini apa ya, itu kan perintah Allah dan Rasulnya ya, harus istirahat ya. Istirahat yang paling ini kan paling sempurna kan tidur ya, tidur. Nah jadi semuanya ibadah, sehingga 24 jam itu ibadah gitu kan. Itu maunya Allah ya. Nah makanya kita harus latihan supaya itu maunya Allah. Jadi ketika kita lupa ya, aduh tadi saya lupa, tidak niat karena Allah gitu kan. Saya kuliah itu tidak ada niat, tanpa niat sedikit pun gitu kan. Nah, Anda sekarang ngubah niat ya. Sekarang ngubah niat. Nah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok kenapa saya tidak berniat menjalankan perintah Allah Rasulnya gitu kan. Nah, Anda sekarang mengubah niat. Nah, itu yang disebut istighfar ya. Istighfar itu mengakui kesalahan. Salah itu karena kita tidak mengikuti maunya Allah. Maunya Allah itu bahwa hidup kita ini untuk ibadah, maunya Allah. Nah jadi ibadah itu gitu. Jadi Anda jangan membayangkan ibaratnya sholat, puasa gitu. Bukan hanya itu, yang mahdoh ya, yang ibadah mahdoh, betul itu. Itu pun harus, itu kan harus, karena itu rukun ya, rukun Islam itu kan, masuk rukun Islam ya. Jadi apa, rukun Islam itu ya harus ada pada diri kita. Yang minimalnya sholat 5 waktu, itu yang minimalis ya.
waktu, terus apa puasa Ramadan itu yang minimalis ya. Minimalis kan sedikit, minimal kan sholat hanya 5 waktu sebentar lah gitu kan. Puasa juga yang sebulan, tidak terus-terusan puasa. Orang ahli ibadah kan terus-terusan puasa. Apapun agamanya ya, mau agama Islam, mau agama Hindu. Kalau yang rajin ibadah itu, wah puasanya itu luar biasa itu. Sering puasanya. Di Jawa itu ada istilah ini kan, ada istilah apa itu puasa. Wah, sampai 7 tahun puasa terus-terusan gitu kan. 7 tahun itu apapun agamanya ya, mau agama orang Islam, mau orang Kristen, orang Jawa itu yang ini yang kejawen dikenal gitu kan. Agamanya apa Islam, apakah agamanya Kristen, sama itu. Semedi gitu kan, oh semedi itu apa. Nah itu kan baik ya, baik itu perbuatan yang baik ya, perbuatan yang baik. Tapi di sisi Allah belum tentu baik. Kenapa? Karena Allah melihat niatnya, ya niatnya. Niatnya untuk apa? Puasa 7 tahun niatnya supaya kebal, supaya ditembak nggak mati. Itu mah kan niatnya bukan karena Allah, bukan ya. Niatnya bukan karena Allah, karena yang mencari kekebalan tubuh gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Nah kata kunci ibadah harus benar dan ikhlas, benar ya. Benar, yang namanya ini apa? Akhlak harus benar juga kan. Jangan sampai kita merasa benar, tahu-tahu salah gitu kan. Nah itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang ini ya, kaum kaum intoleran, kaum radikal itu merasa benar. Padahal nyakiti orang, mengganggu orang, menyakiti orang gitu kan, menyakiti hati orang. Dia merasa benar, nggak bisa gitu kan. Ada aturannya, ada gitu kan. Jadi ada pedomannya, ada pedoman gitu kan. Menuduh orang lain kafir nggak boleh gitu kan. Karena berisiko dosa besar, berisiko dirinya kafir. Nah kan ada pedomannya, ada ya. Oke ya, kita kembali ke pembahasan ini ya tentang akhlak mulia dalam beribadah ya, akhlak mulia dalam beribadah. Nah itu ya, jadi apa ini anda ini kunci ya, ini rumus ya. Tugas hidup di dunia itu adalah ibadah. Jenis ibadah ada mahdo, ada goer mahdo. Rasa hati kita beribadah itu harus rasa syukur itu senang dengan Allah, zikir, ingat Allah, dan istighfar. Mohon ampunan karena kita ini tidak sepanjang hidup kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak semuanya syukur, tidak semuanya ada kalanya kesel gitu, ada kalanya itu ketika kesel istighfar ya, ingat Allah gitu kan. Nah jadi kata kuncinya benar dan ikhlas. Nah ikhlas itu kata kuncinya, ikhlas ya. Oke, kita sekarang masuk ke rukun Islam ya, syahadat. Syahadat ya, syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Bapak akan bacakan dulu singkat ya, singkat aja dulu ya, nanti kita tanya jawab akan diinikan dulu. Sampai syahadat lah, sampai syahadat dulu ya. Sampai syahadat, sampai sholat lah, sampai sholat ya, syahadat dan sholat. Kita akan bahas sampai syahadat dan sholat. Nanti kita tanya jawab ya. Syahadat itu apa? Aku bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Nah pertanyaannya, apa makna aku bersaksi? Apakah bersaksi itu cukup sekedar mengucapkan kata-kata? Saya bersaksi gitu kan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Apa cukup dengan mengatakan begitu saja? Atau kita harus menyaksikan Tuhan, menyaksikan Allah ya. Menyaksikan Tuhan yang namanya Allah. Harus menyaksikan Muhammad Rasulullah. Nah kalau harus menyaksikan, gimana cara menyaksikannya gitu kan? Bagaimana cara kita menyaksikan Allah? Bagaimana pula cara kita menyaksikan Muhammad Rasulullah? Nah itu ya. Jadi ini seperti sederhana ya, sederhana, tapi ini kan sesuatu banget ya. Coba Anda merenungkan ya, apakah Anda menyaksikan nggak gitu? Anda menyaksikan Allah nggak? Kumaha saya ini kita diskusi sekarang, tanya jawab ya. Coba Anda pengalaman Anda ya, pengalaman masing-masing. Kan ada syahadat ya. Syarat Islam itu syahadat ya. Syarat beragama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita pun mengucapkan terus-terusan ketika sholat ya. Di tasyahud itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, bagaimana coba Anda, pengalaman Anda ya, menyaksikan Allah, kumaha caranya menyaksikan Allah? Pengalaman kita ya. Kita berlatih supaya kita benar-benar menyaksikan Allah ya. Jangan merasa menyaksikan Allah, tahu-tahu menurut Allah, kamu tidak pernah menyaksikan aku. Nah, gitu. Kamu tidak pernah menyaksikan aku, kapan kamu menyaksikan? Nah, gitu kan. Nah, jadi gimana itu? Cara menyaksikan Allah, kumaha? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Izin menjawab. Ya, Mungkin di surat Al-A'raf ayat 172, ruh itu, kita itu pernah berada dalam ruh dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu, semua manusia itu dalam bentuk ruh itu ada di alam ruh. Nah, di sini bersaksi ya, bahwa Allah itu bertanya pada seraya pada seraya ya, Allah itu. Ruh semuanya menjawab dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nanti, qalu bala syahid, benar engkau adalah Tuhanku. ya, Apakah itu disebut menyaksikan tuh, Bu, Pak? ya, ya, oke. 22. Ya, padlan ya, padlan rizkon ya, padlan rizkon. Di Quran surat Al-A'raf 172 itu ada ya, apa? Allah bertanya kepada ini kan. Dan ketika Allah mengeluarkan Bani Adam ya, keturunan Nabi Adam. Ketika mengeluarkan keturunan Bani Adam, nah, itu di alam di perut ibu ya, ketika dalam kandungan ya, ketika dalam kandungan. Nah, ditanya oleh Allah gitu kan, alastu birobikum, apakah kalian menyaksikan aku sebagai Tuhanmu? Nah, gitu kan. Apa kalian menyaksikan aku sebagai Tuhan? Bala syahidna. Ya, Tuhan, kami menyaksikan engkau. Nah, gitu kan. Benar, itu benar sekali ya. Bahwa ketika kita sebelum lahir ke dunia, kita itu menyaksikan Tuhan. Makanya kalau bayi itu kan nyaman ya, bayi itu kan hidupnya nyaman ya, tenang gitu kan, tenang sekali karena menyaksikan Tuhan ya. Kenapa tenang? Karena menyaksikan Tuhan. Nah, kenapa bayi nangis ya? Nangis, bayi itu nangis kan. Begitu lahir ke dunia nangis. Kenapa nangis? Nah, itu secara teologis ya, secara agama. Karena dia itu menyesal jadi manusia, menyesal ya. Menyesal jadi manusia. Mengapa ketika di alam ibu ya, di alam kandungan ibu itu tenang, hidup itu tenang sekali, nyaman. Nyaman sekali karena bersama Tuhan ya, menyaksikan Tuhan. Begitu lahir ke dunia terhijab oleh badan, jadi tidak melihat Tuhan lagi, tidak menyaksikan Tuhan lagi. Nah, jadi ketika kita lahir ke dunia, kita sudah tidak menyaksikan Tuhan. Menyaksikan teh dulu ketika di alam ruh, di alam arwah ya, di alam arwah, di alam sebelum lahir ke dunia. Betul itu menyaksikan ya. Jadi makanya kenapa manusia ya, coba ya, ada nggak manusia yang tidak beragama? Kan tidak ada. Kenapa manusia beragama? Kenapa manusia mencari Tuhan? Karena dia sadar, terpatri dalam hatinya bahwa ada keharusan mencari Tuhan. Makanya manusia beragama semuanya. Tidak ada manusia yang tidak beragama gitu kan. Karena mencari Tuhan. Ingin ada tersimpan dalam batin ya. Ingin menyaksikan kembali Tuhan. Karena menyaksikan Tuhan itu indah sekali. Indah sekali gitu kan, nyaman sekali gitu kan, tentram sekali. Ingin. Nah, tapi ketika turun ke dunia, manusia itu terhijab ya, terhalang oleh nafsunya. Nafsu kan, cinta dunia gitu. Nah, itu yang menghalangi Tuhan, menghalangi menyaksikan Tuhan. Jadi penghalang Tuhan itu sebenarnya dunia. Dunia itu apa? Segala yang diinginkan dunia itu ya. Dunia itu bukan dalam arti fisiknya, bukan ya. Segala yang diinginkan oleh hati kita. Oleh hati kita ingin ini, ingin kaya kan, ingin terkenal, ingin kuat, ingin hebat, ingin saja. Nah, itu yang menghalangi menyaksikan Tuhan itu penghalang itu ingin. Makanya jadi orang Islam itu kenapa harus jihad akbar ya? Jihad akbar itu bukan membunuh orang lain, bukan ya. Tapi membunuh nafsu sendiri, dibunuh. Dengan cara apa saja?
menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mau makan bukan karena nafsu, bukan, tapi karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mau ke toilet bukan karena nafsu, tapi karena ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nikah bukan karena nafsu, tapi karena menjalankan perintah Allah dan Rasul. Punya apa saja bukan karena nafsu, nafsu dibunuh. Nafsu dibunuh, yang ada itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Nah, itu yang ada itu ya. Nah, kalau gitu Anda berlatih gitu nanti bisa menyaksikan Tuhan kembali, bisa itu ya. Bisa menyaksikan Tuhan kembali. Jadi kalau sekarang, kok saya sekarang belum bisa menyaksikan Tuhan gitu kan. Nah, sebetulnya penyebabnya itu karena kita lebih mengikuti keinginan kita diikuti. Nah, itu perlu latihan ya. Bapak juga latihan ya. Bapak juga latihan gitu, latihan menyaksikan Tuhan ya, latihan terus-terusan ya. Nah, ternyata jadi orang sombong tidak mungkin menyaksikan Tuhan. Iblis itu sudah menyaksikan Tuhan, iblis ya. Jadi lupa dengan Tuhan. Jadi lupa. Karena sombong, karena akhlaknya buruk. Jadi orang yang berakhlak buruk tidak mungkin bisa menyaksikan Tuhan, tidak mungkin. Jadi untuk menyaksikan Tuhan itu harus berakhlakul karimah. Nah, jadi betul itu Rizkan ya, Rizkan Padlan ya, bahwa di masa lalu betul di Quran disebutkan ya, di masa lalu ketika kita belum lahir ke dunia, kita sudah menyaksikan Tuhan. Tapi kan menyaksikan bukan hanya Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Nah, bagaimana kita menyaksikan Muhammad Rasulullah? Padahal Nabi Muhammad kan sudah wafat. Nabi Muhammad kan sudah, gimana cara menyaksikan Muhammad Rasulullah? Nah, kalau Allah oke lah, tadi sudah dijawab oleh Rizkan ya. Oleh Pak Dani sudah dijawab, Allah oh iya, di alam arwah kita sudah menyaksikan Tuhan. Walaupun di dunia belum menyaksikan ya, di dunia ini ya. Padahal untuk kembali ke Tuhan itu kan harus menyaksikan Tuhan dulu. Surga itu kan Tuhan, surga itu ya. Surga itu sebenarnya al-jannatu, surga itu adalah hiya lakiyaroba. Al-jannatu hiya lakiyaroba. Surga itu adalah berjumpa dengan Tuhan, kembali ke Tuhan. Nah, kalau kembali ke Tuhan kan harus kenal Tuhan. Kalau Tuhan nggak kenal, bagaimana kita kembali ke Tuhan? Pasti kita kembali kepada selain Tuhan ya. Nah, itu makanya harus menyaksikan Tuhan. Kenapa harus menyaksikan? Supaya kita bisa kembali ke Tuhan. Nah, di alam arwah kita betul sudah menyaksikan Tuhan, tapi setelah lahir ke dunia kita lupa dengan Tuhan, lupa. Nah, tapi bukan hanya itu ya, ada menyaksikan Muhammad Rasulullah. Kalau sahabat Nabi kan menyaksikan, sahabat Nabi ya, orang yang hidup dengan sejaman dengan Nabi menyaksikan Muhammad Rasulullah gitu kan, menyaksikan dan mengakui ya, mentaati ya. Ada ini. Ada lagi, silakan. Gimana menyaksikan Muhammad Rasulullah? Jadi kalau tadi kan Allah sudah dijawab ya oleh Pak dan Rizkan. Nah, kalau menyaksikan Muhammad Rasulullah kumaha cara nah gitu kan. Menyaksikan Muhammad Rasulullah, siapa menyaksikan gitu kan. Nah, itu. Jadi ini kita ini jadi rencana harus buat perencanaan ya. Harus buat perencanaan dalam hidup. Kapan saya bisa menyaksikan Tuhan? Kapan saya bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah? Menyaksikan ya, bukan mendengar. Bukan saya mendengar ada Tuhan yang namanya Allah. Dan saya mendengar ada Rasul yang namanya Muhammad. Kan bukan gitu. Kalimatnya bukan gitu. Kalimatnya baku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah gitu kan. Menyaksikan ya, kalau menyaksikan kan jabatan tangan gitu kan, kita jabat tangan ya, kita cium tangan nah, kalau orang Jawa mungkin ya. Kalau ke Rasul kan hormat ya, sungkem kalau bahasa Jawa itu, sama di Sunda lagi sungkem kan, sungkem ya, hormat ya. Jadi bukan sekedar jabat tangan tapi sungkem, jabat tangan yang penuh hormat gitu ya, penuh hormat. Sujud, kalau istilah malaikat itu sujud ya, malaikat itu sujud kepada Rasul. Nah, itu. Kenapa sujud? Karena menyaksikan Rasul ya. Malaikat itu menyaksikan Rasul.
Nah, jadi ini sebetulnya apa? Muhammad itu kan terpuji ya. Terpuji gitu kan. Menyaksikan makhluknya yang paling terpuji. Yang paling terpuji itu Rasul kan, Rasul. Muhammad Rasul. Jadi Nabi Adam juga Muhammad, sebenarnya Muhammad Rasulullah ya, Nabi Adam. Nabi Nuh Muhammad Rasulullah juga. Nabi Ibrahim Muhammad Rasulullah juga. Nabi Isa Muhammad Rasulullah juga. Nabi Muhammad ya Muhammad Rasulullah. Nah gitu ya. Nah, oke, dilewat dulu ya, ini dilewat dulu ya, dilewat dulu. Kita sekarang masuk ke tentang sholat ya, tentang sholat. Kita masuk ke sholat. Nah, sholat. Ini barusan ini syahadat ya. Syahadat, kita sekarang sholat. Nah, sholat ya. Nah, jadi ini Bapak sudah buat rumusan supaya mudah memahami ya, mudah memahami. Di rukun iman, di rukun Islam itu ada keutamaan, kondisi lahir, kondisi batin, dan dampak. Dampak itu pengaruh ya, pengaruh. Dampak itu pengaruh. Nah, ini keutamaan. Apa keutamaan sholat? Keutamaan sholat adalah sebagai tiang agama. Nah, utamanya jadi artinya kita ini harus sholat ya, karena sholat itu tiangnya agama ya. Kalau bangunan tanpa tiang kan roboh kan ya. Bangunan tanpa tiang roboh. Nah, tiangnya itu adalah sholat. Tiang beragama itu sholat. Nah, sholat itu terutama sholat wajib ya. Sholat wajib. Sholat sunat itu ya sholat untuk menambal ya. Menambal kekurangan sholat wajib. Menambal atau menambah ya. Menambal atau menambah. Menambah bagi yang sudah benar sholatnya ya. Sholat wajib sudah benar, sholat sunat itu menambah. Tapi bagi yang salah, menambal, ditambal. Ya. Yang bocor-bocor ditambah. Yang kedua, sholat itu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat. Nah, jadi amal yang dihisab oleh Allah di akhirat, setelah kita mati ya, setelah manusia mati, maka amal yang Allah periksa pertama kali sholat. Kalau sholatnya benar di sisi Allah ya, sholatnya benar dan ikhlas, maka amal-amal lain diperiksa oleh Allah. Amal lainnya apa? Puasanya diperiksa, zakatnya diperiksa, hajinya diperiksa, nolong orangnya diperiksa, gitu kan? Diperiksa semuanya. Kalau sholatnya sudah benar dan ikhlas. Tapi jika sholatnya tidak benar dan tidak ikhlas, maka amal lain tidak diperiksa, dibuang. Amal lain dibuang bersama sholatnya. Nah, jadi puasanya dibuang, sedekahnya dibuang, menolong orang lain dibuang. Kalau sholatnya tidak benar dan tidak ikhlas. Nah, makanya di sini ya, jadi kalau kita sholat itu hanya harus banyak istighfarnya ya, karena kita pasti banyak salah ya, harus banyak istighfar. Nah, yang ketiga, sholat itu, keutamaan sholat adalah merupakan doa terbaik. Jadi doa yang paling baik itu doa yang disampaikan dalam keadaan sholat. Sabar dan sholat ya, sabar dan sholat. Nah, itu keutamaannya ya, keutamaan ibadah sholat. Kondisi lahir. Kondisi lahir sholat itu apa? Harus suci ya, suci badan, suci pakaian, suci tempat, berwudu, mandi gitu kan, tayamum. Yang kedua, sholat itu harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ya. Menghadap Ka'bah itu fisik ya, jasmani kita, badan kita menghadap Ka'bah. Tapi hati kita menghadap Allah, hati menghadap Allah ya, badan yang menghadap Ka'bah, tapi hati menghadap Allah. Yang ketiga, takbir apa? Rukun sholatnya dimulai dengan takbiratul ihram hingga salam dilakukan secara tertib. Nah, sebetulnya yang menimbulkan perbedaan mazhab ya, itu kondisi lahir sholat, kondisi lahirnya. Yang beda itu sebenarnya sedikit ya. Tapi sering dibesar-besarkan oleh orang. Perbedaan itu sedikit, tapi dibesar-besarkan oleh orang, dibesar-besarkan ya. Yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan kan, misalnya sholat subuh ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh gitu kan. Niat sholat ada yang diucapkan, talafud biniat ya, talafud biniat, usolli fardu asri arba rakaatin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala, ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Nah, itu sebetulnya yang beda-beda itu yang aspek lahirnya, kondisi lahir sholat. Nah, padahal
kondisi lahir itu sebagian dari sholat kan, sebagian. Jadi yang sering didebatkan oleh orang-orang itu ini kondisi lahir sholat. Nah, kondisi batin. Nah, ini yang ada perlu sekali ya, perlu sekali. Kondisi batin. Batin itu hati ya, kondisi hati. Nah, sebelum takbir, kita harus menghadirkan Allah. Jadi jangan Allahu Akbar, jangan ya sebelum Allah hadir. Nah, itu ya. Jadi sebelum takbir harus sudah menghadirkan Allah. Nah, selama sholat harus ingat Allah selama sholat itu. Jadi setelah takbir sampai salam harus ingat Allah. Jika lupa Allah segera istighfar jika lupa ya. Yang ketiga, kondisi batin sholat itu harus khusyuk dan tidak sahun. Tidak lalai. Nah, ini kondisi batin mah ini tidak akan ada perbedaan pendapat ini mah ya. Kalau yang beda itu yang lahir ya, yang lahir. Makanya sebenarnya yang beda-beda itu kelihatan besar padahal sedikit bedanya ya. Kelihatan besar karena hatinya sama, hatinya makan. Orang sholat subuh pakai kunut, orang sholat subuh tidak pakai kunut. Yang penting kondisi batinnya menghadirkan Allah, mengingat Allah, sholatnya khusyuk, tidak sahun itu. Nah, yang berikutnya dampak sholat. Nah, setiap ibadah itu ada dampaknya ya, dampak. Apa dampak sholat? Nah, dampak sholat itu setelah kita selesai sholat, sudah assalamualaikum, apa yang harus kita kerjakan? Itu kondisi batin, harus kita kerjakan itu ya, kondisi batin ya. Kondisi batin sholat menjadi sikap hidup sehari-hari. Jadi sepanjang kita sholat subuh ya, selesai sholat subuh. Nah, dari subuh sampai duhur gitu kan, kita ini seperti sedang sholat subuh. Seperti sedang sholat subuh itu apa? Jadi ingat Allah, Allah dihadirkan, mengingat Allah gitu kan. Nah, itu kondisi batin itu dijalankan ya di luar sholat. Nah, yang dikenal dengan sholat daim. Qad aflahal mu'minun ayatnya Bapak lupa lagi ayatnya itu. Pokoknya orang beriman itu salah satu kebahagiaan orang itu allazina hum fi sholatihim daimun. Itu orang yang sholatnya daim. Ada sholat khusyuk, ada sholat daimun. Kalau daimun itu sholatnya. Jadi walaupun tidak sholat, sedang di toilet, tapi batinnya seperti sedang sholat, yaitu ingat Allah gitu kan. Batinnya ingat Allah. Sedang makan, batinnya ingat Allah. Nah, itu sholat sebetulnya. Sebetulnya disebut sholat juga itu. Sedang kuliah, kondisi batin ingat Allah. Nah, pokoknya intinya berakhlakul karimah ya. Ya, kondisi dampak sholat itu adalah bahwa di luar sholat pun seperti sedang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha anil fahsya'i. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi ini berakhlakul karimah gitu kan, orang sholat itu akhlaknya baik, akhlaknya. Nah, gitu ya. Jadi sholat, ibadah sholat itu begitu. Yang Allah kehendaki ya. Ininya kelebihannya apa, keutamaannya apa, gitu kan karena sholat. Terus kondisi lahirnya gimana, kondisi batin. Nah, ini yang sering dilupakan orang, kondisi batin yang sering dilupakan ya. Orang sering sholat tapi batinnya tidak sholat, batinnya itu yang oleh Allah dianggap tidak sholat, disebut sahun itu ya. Fawailul lil musallin, masuk neraka yang sholat, alazinahum an sholatihim sahun, karena sholatnya sahun, lalai sholatnya itu, tidak khusyuk, tidak mengingat Allah sholatnya, tidak menghadirkan Allah. Nah, jadi padahal Allah harus dihadirkan ya. Ibadah itu Allah harus hadir. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin Tuhan itu hadir. Nah, itu yang disebut ibadah benar itu. Jadi Anda sedang ini juga sedang makan juga itu oleh Allah dinilai ibadah yang tinggi sekali gitu kan. Kalau sebelum makan kita hadirkan Allah gitu kan. Begitu sambil makan kita ingat Allah gitu kan. Wah, itu Allah senang sekali dengan yang gitu kan. Sedang apapun gitu kan. Nah, sambil kuliah pun Anda ingat Allah gitu kan, sedang kuliah. Nah, itu senang sekali Allah ya.
Jadi yang sholat itu kondisi batinnya. Kalau lahirnya kan semua orang, saya kira orang Islam lah, semua orang Islam pasti pernah belajar tata cara lahir sholat ya, cara berwudu, cara takbiratul ihram, baca, menghafalkan al-fatihah, menghafalkan beberapa surat gitu kan, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, pasti semua orang Islam pernah belajar itu gitu kan. Tapi itu baru lahir saja. Nah, yang batinnya jarang diajarkan ya. Kayak mungkin Anda juga sudah sering mendapat pengajaran tentang bagaimana kondisi batin ketika sholat gitu. Harus menghadirkan Allah dihadirkan dulu. Jadi jangan Allahu Akbar, jangan gitu kan. Allahu Akbar itu setelah Allah hadir. Allahu Akbar. Karena kita menyembah Allah kan, Nah, setelah Allah hadir, Allahu Akbar. Nah, kita diingat-ingat Allah itu, diingat-ingat. Karena Allah itu, kenapa harus diingat-ingat ya? Karena Allah itu maha gaib, tidak kelihatan oleh mata kepala, tidak kelihatan ya. Suaranya tidak terdengar oleh telinga kepala, nggak terdengar. Tapi terdengar oleh mata hati, oleh telinga hati. Terlihat oleh telinga hati. Terlihat oleh mata hati, terlihatnya. Allah kelihatan oleh mata hati. Nah itu ya, jadi wa'bud rabbaka ya. Sembahlah Tuhanmu, saya kamu yakin Tuhan itu hadir. Terus diingat-ingat. Nah itu yang jarang diajarkan mungkin ya. Mungkin Anda juga nggak tahu, Anda baru pertama kali mendengar sekarang ini kuliah, atau Anda pernah sering dengar sebelumnya, atau pernah dengar sebelumnya gitu kan. Yang Bapak tahu jarang dibahas, ini jarang itu menghadirkan Allah sebelum ibadah. Sekarang mau ibadah makan, hadirkan dulu Allah. Mau ibadah ke toilet, hadirkan dulu Allah. Saya mau ke toilet gitu kan. Allah diingat di toiletnya, Allah diingat-ingat. Nah, itu yang ibadah itu ya. Ini kondisi batin ibadah. Karena ibadah itu kan sepanjang hayat ya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita ibadah gitu kan. Kalau niatnya ibadah, gitu kan. Kalau niatnya ibadah. Oke, ada pertanyaan dulu, mangga silahkan. Ada pertanyaan dulu. Nah, jadi yang beda-beda itu sebetulnya di lahir ya, beda-beda itu. Ya misalnya Sunni Syiah kan beda sholatnya itu ya. Sunni Syiah itu, sholatnya, Sunni kita ya, Sunni Indonesia. Ini Sunni Indonesia. Sunni Indonesia itu kan sholat Allahu Akbar, sidakap kan, kita bersedekap. Kalau Syiah enggak, Allahu Akbar seperti kondisi i'tidal. Jadi tangan itu lepaskan, tangan itu ya. Kalau Sunni di Mesir begitu, Sunni di Afrika Utara seperti seorang Syiah sholatnya itu Allahu Akbar. Nah, dilepas tangannya gitu kan, tangan itu dilepas. Seperti kondisi i'tidal. Jadi Anda jangan aneh ya kalau perbedaan-perbedaan itu, karena perbedaan pemahaman ulama mazhab tentang tata cara lahir sholat. Jadi bedanya itu beda lahirnya saja. Kalau batinnya sama mah. Orang Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Wahabi, NU, Muhammadiyah sama. Kalau tata cara lahir batinnya mah sama. Yang beda itu hanya beberapa di aspek lahir. Hanya beberapa itu juga, tidak semuanya ya yang beda itu. Yang bedanya sedikit saja. Jadi kalau kita sadar, yang beda itu ternyata sedikit sekali gitu kan. Tidak banyak. Nah, di sini justru peluang bagi kita untuk istighfar ya. Istighfar itu, ya Allah, mana yang benar? Aduh, saya tidak tahu gitu kan. Saya tidak tahu sama sekali mana yang benar. Karena saya tidak berjumpa dengan Rasul. Kalau berjumpa dengan Rasul kan bertanya ke Rasul ya. Wahai Rasul, ini gimana sholat yang benar itu gitu kan. Diajari oleh Rasul itu sholat yang benar. Kalau berjumpa dengan Rasul, tapi kan kita tidak berjumpa dengan Rasul gitu kan. Anda tidak berjumpa dengan Rasul ya, jadi tahunya itu dari yang bukan Rasul. Anda tahu sholat kan dari yang bukan Rasul. Makanya jangan merasa paling benar, jangan ya, harus merasa ya mungkin salah. Jadi ada rasa hati, mungkin ada salahnya gitu kan, ketika kita berbeda dengan yang lain. Jadi bukan menyalahkan orang lain, bukan, tapi kita menyalahkan diri sendiri dan istighfar ya. Jangan-jangan saya yang salah, tapi kok hati saya condong ke sini gitu kan. Hati saya condong kepada cara ini.
Nah itu Anda ikuti hati Anda, tapi Anda istighfar. Jangan-jangan yang benar yang itu. Nah istighfar gitu kan. Jadi kalau yang lain ini sama, manfaat apa, keutamaan sholatnya sama itu. NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah, Wahabi sama. Buat sholat itu, bahwa sholat itu adalah tiang agama sama. Sholat itu amal pertama yang Allah hisab di akhirat nanti. Sama itu ya. Yang buat kondisi batin juga sama. Harus menghadirkan Allah, harus mengingat Allah gitu kan. Harus khusyuk sholat itu, tidak boleh sahun, sama. Nah itu ya sama. Jadi yang beda itu di lahir saja. Nah jadi kalau Bapak petakan tadi kan yang batinnya itu banyak ya, ada 3, ada paling tidak keutamaan juga kan sifatnya batin, keutamaan itu ya. Belum kondisi khusus batin. Terus dampak juga kan sebenarnya lebih ke batin, lebih ke gerak batin ya dampak. Nah, jadi yang banyak itu sebenarnya ada batinnya, tapi orang sering melihat perbedaan. Nah itu yang sering. Malahan di Quran kan kemarin kita sudah bahas ya. Ciri-ciri orang kafir itu senang bermusuhan, satu ya. Satu sombong, kedua senang bermusuhan. Yang ketiga menghalang-halangi manusia yang mau ibadah, dihalangi manusia mau ibadah itu. Mau ngaji dihalangi ya. Orang Syiah mau memperingati hari Asyura, kan bagi orang Syiah itu ibadah. Mau hari Asyura, dihalangi gitu kan, dihalangi. Padahal itu hanya perbedaan lahir saja kan. Peringatan Asyura itu mirip-mirip peringatan Mauludan ya, peringatan Isra Mi'raj, itu kan mirip-mirip itu kan. Tapi kok dihalangi, tidak suka dengan perbedaan gitu kan. Nah, padahal menghalangi itu jadi orang kafir. Walau kita tidak boleh menuduh kafir. Walaupun orang berperilaku, misalnya ada orang terang-terangan menghalangi kita ke masjid, jangan dituduh kafir, jangan. Tapi Allah itu memberitahu kan bahwa itu ciri-ciri orang kafir. Walaupun orangnya belum tentu kafir, belum tentu ya. Orangnya belum tentu kafir. Nah, tapi itu kita harus hindari karena itu akhlak buruk ya, akhlak buruk. Menghalangi orang yang ibadah, kok dihalangi. Ibadah dibubarkan, coba ada kelompok-kelompok tertentu ibadah dibubarkan. Kok orang ibadah itu kan ada menyembah Allah, menyembah Tuhan, kok dibubarkan gitu kan. Nah itu ya. Padahal Nabi gitu kan, Nabi itu orang Kristen saja mau sembahyang disuruh sholat sembahyang di masjid. Orang Islam menghadap barat kan ya, menghadap kiblat. Di ini kan di apa? Ya karena beda arah lah gitu kan, bukan kiblat, menghadap kiblat ya. Orang Islam menghadap Ka'bah. Di Madinah kan, ke selatan kan. Jadi dari Madinah ke selatan. Sedangkan orang Kristen menghadap Palestina, menghadap ke utara. Jadi sholatnya itu membelakangi orang Islam gitu kan. Nah oleh Nabi diizinkan, silahkan kalian sembahyang di sini. Tapi kan batinnya kita nggak tahu ya. Mungkin batinnya mereka juga batinnya Islam batinnya itu ya. Mungkin batinnya Islam batinnya itu. Batinnya ingat Allah, kita berusaha mengingat Allah, berusaha menghadirkan Allah, berusaha gitu kan. Nah makanya kitanya di sini dibutuhkan ibadah itu kan banyak ranah intoleransi. Nah ya, intoleransi itu banyak di ranah peribadatan, banyak sekali ya. Beda-beda itu kan di tata cara ibadah, terutama ibadah baik yang mahdoh ataupun yang goyer mahdoh kan, seperti memperingati hari Asyura kan goyer mahdoh itu mah kan, tidak mahdoh. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Mauludan memperingati Maulud Nabi kan tidak ada tata caranya. Itu mah goyer mahdoh gitu kan. Tahlil kematian kan itu goyer mahdoh. Tidak ada tata caranya di zaman Nabi gitu kan. Tapi ada orang yang tidak suka gitu kan, tidak suka karena beda. Nah itu yang jangan sampai terjadi ya. Kita jangan sampai terjadi gara-gara tidak suka. Nah jadi tidak melakukan itu gitu kan. Menurut Bapak ini masih cukup lah, kita akan menjelaskan satu lagi ya tentang puasa ya, puasa. Nah jadi puasa pun sama dengan seperti sholat ya. Seperti sholat, puasa juga. Nah ini puasa, nah gitu ya, puasa.
Nah, jadi puasa, keutamaan puasa gitu kan. Nah, puasa ya. Keutamaan puasa, kondisi lahir berpuasa. Nah, ini kondisi lahir juga ya ada perbedaan mazhab ya. Ada perbedaan misalnya menentukan awal Ramadan. NU Muhammadiyah saya sering beda kan. Negara dengan negara itu kan ikut NU ya, negara itu ya. Negara ikut NU jadi kalau puasa dan Idul Fitri itu melihat bulan ya, melihat hilal, melihat bulan sabit gitu kan, melihat. Kenapa melihat? Karena dalil Qur'annya itu menyaksikan ya. Faman kana minkum syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan, menyaksikan itu nah menurut NU ya, harus melihat bulan sabit. Sedangkan kata Muhammadiyah, menyaksikan datangnya bulan itu bisa dengan perhitungan. Bisa dengan perhitungan oleh ahli astronomi, ahli perbintangan gitu kan. Nah, itu kan tapi kan sering beda, harinya sering beda ya. Sering kan, lebaran 2 kali, lebaran 2 kali gitu kan. Nah, sering terjadi gitu kan. Nah, itu karena perbedaan itu ya, perbedaan. Nah, itu kan lahiriah ya, lahiriah. Jadi puasa itu apa lahirnya kan? Menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri. Nah, ini yang jangan lupa juga ya, puasa secara lahir itu menahan diri dari ahlakul majumah, dari ahlak majumah. Menahan diri agar di bulan puasa mah bagi yang orang masih punya akhlak yang buruk, jangan berakhlak buruk di bulan puasa mah gitu kan, paling tidak sebulan saja. Ini kan latihan ya. Latihan membuang akhlak buruk. Nah, jadi ini keutamaan puasa apa? Sebagai media meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa gitu ya puasa itu. Terus rahasia Allah bahwa puasa itu punya pahala yang besar sekali, tapi itu rahasia Allah ya, rahasia Allah. Jadi itu hubungan antara masing-masing yang berpuasa dengan Allah. Nah, terus di bulan puasa itu kan keutamaannya banyak ibadah khusus ya. Ada taraweh, ya kan? Taraweh itu kan khusus bulan Ramadan. Khusus ya. Di luar Ramadan tidak ada taraweh. Yang ada terus-terusannya tahajud. Salat malam ya, salat malam itu salat tahajud. Di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya ya ada sholat gitu kan. Tapi taraweh mah khusus Ramadan. Ada zakat fitrah gitu kan. Ada malam Lailatul Qadar gitu kan, nah, di bulan Ramadan ya. Ada malam Lailatul Qadar ini ya. Ada Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar, nah gitu kan, ada Lailatul Qadar. Jadi yang ini. Yang ibadah-ibadah khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Nah, karena sebagai media untuk meningkatkan ketakwaan gitu kan. Nah, kondisi lahir ya ini yang berbeda itu kondisi lahir yang berbeda itu ya. Misalnya awal maghrib kan antara Sunni dan Syiah beda ya, Sunni Syiah ya. Kalau di kita maghrib itu ya begitu matahari terbenam langsung maghrib, langsung buka puasa. Kalau di Syiah tidak, bukan pas matahari terbenam, tapi pas matahari tenggelam ya, matahari tenggelam. Alasannya itu karena sempurnakanlah puasamu sampai malam itu ya, malam itu. Kalau malam yang sempurna kan matahari tenggelam, sudah gelap gitu, sudah gelap. Kalau terbenam matahari kan masih terang, masih belum malam benar gitu kan. Masih baru antara siang dan malam gitu. Itu di Syiah itu kalau buka puasa ya menambah waktu sampai 20 menit lah. Menambah waktu dari maghrib kita 20 menit. Nah, jadi yang beda itu kan yang lahir. Kalau yang batinnya mah sama, itu keutamaannya sama, batinnya sama, dampaknya pun sama. Ya kondisi batin orang yang puasa, misalnya kondisi batin orang puasa itu seperti ketika mengerjakan sholat. Jadi dia puasa, tapi dia seperti sholat. Hatinya seperti sholat itu menghadirkan Allah, ingat Allah gitu kan, hatinya itu. Terus kedua, kondisi batin itu orang yang berpuasa itu kondisi batinnya harus memupuk rasa simpatik kepada orang lain. Ikut merasakan kesusahan hidup orang miskin. Jadi kita ikut merasakan, aduh orang miskin hidupnya susah sekali gitu kan. Merasakan untuk dibantu gitu, membantu. Ya, membantu terutama membantu keluarga ya.
keluarga dekat, keluarga jauh gitu kan, baru tetangga gitu kan. Nah itu ya. Nah dampaknya itu mencapai derajat takwa, terus mencapai kesucian diri. Idul Fitri itu kan fitrah ya, kembali ke fitrah, kembali ke kesucian diri. Diharapkan selesai Ramadan itu mencapai kesucian, jadi tobat terus-terusan. Sepanjang bulan puasa itu tobat terus-terusan gitu kan. Nah itu ya. Bapak kira gitu. Jadi ini apa? Bapak sudah menjelaskan ibadah, syahadat, sholat, puasa. Zakat hajinya minggu depan lah ya. Zakat haji kita akan bahas minggu depan. Sekaligus melatih diri kita ya, melatih diri kita ya. Nah, jadi Anda sholat itu sekarang bukan hanya sholatnya ya, tapi sekarang melatih batin. Nah itu ya, Anda kalau Bapak yakin Anda semua 100% bisa sholat secara lahir. Jasmaninya bisa sholat, tapi batinnya mungkin harus latihan. Bapak juga latihan ya, bukan berarti Anda, oh kalau gitu Bapak ini sudah batinnya sudah sholat terus-terusan, enggak juga gitu kan. Aduh, tetap ini harus latihan. Jadi ini hanya Anda masih muda ya, masih muda itu, jadi aduh mumpung masih muda gitu kan. Kalau tambah usia itu tambah berat. Anda boleh saksikan ya, tambah usia itu tambah umur ya. Anda perhatikan yang sudah tua ya, yang sudah tua. Anda perhatikan yang sudah tua, misalnya Anda membandingkan 10 tahun yang lalu, Anda kan kenal dengan saudara, dengan tetangga ya. Anda bandingkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Bapak yakin gitu ya, yang Anda saksikan, saudara Anda, tetangga Anda, atau siapapun yang Anda saksikan gitu kan, 10 tahun yang lalu dengan sekarang, pasti ada perbedaan. Apa perbedaan itu? Perbedaan itu pasti ibadahnya rajin, sholatnya tambah rajin gitu kan, pasti itu. Khususnya sholat ya, khususnya sholat akan tambah rajin. Tapi perhatikan akhlaknya, apa akhlaknya berubah ke arah yang lebih baik, atau akhlaknya anger tetap saja. Tidak ada bedanya akhlaknya sekarang dengan akhlak 10 tahun yang lalu. Nah itu. Nah Anda boleh nyaksikan, boleh ya, boleh perhatikan. Umumnya manusia dalam hal akhlak itu tidak ada perbedaan, tidak perubahan. Jadi sekarang dengan 10 tahun yang lalu sama akhlaknya mah gitu kan. Akhlaknya biasa-biasa saja gitu kan, sama. Malahan Anda boleh nyaksikan semakin tambah tua usianya, biasanya akhlaknya semakin buruk biasanya. Semakin pemarah, mudah tersinggungan gitu. Orang tua kan mudah tersinggung, mudah sekali tersinggung. Itu kan tersinggung kan buruk. Tersinggung itu jadi orang sombong. Jadi tambah usia itu bukan tambah baik akhlaknya, tapi tambah rusak. Nah, sedangkan ibadahnya kelihatan baik, kelihatannya dalam pandangan manusia ya. Allah belum tentu menerima baik Allah itu. Karena akhlak itu harus menghasilkan, karena sholat itu harus menghasilkan akhlak mulia. Anda boleh saksikan lah gitu kan, jangan kata Bapak ya, Anda silakan saksikan orang terdekat Anda. Jadi tambah usia itu ibadahnya semakin baik, sholatnya semakin baik gitu kan. Tapi akhlaknya semakin biasa-biasa lah, anger akhlaknya mah gitu kan. Malahan Anda akan menyaksikan sejumlah orang yang akhlaknya tambah tua itu tambah buruk. Terutama mudah tersinggung, terutama gitu kan. Mudah tersinggung kan jadi sombong. Jadi sombong. Seharusnya kan teman-teman usia itu semakin merunduk ya, semakin pemaaf, semakin rendah hati seharusnya gitu kan, seharusnya. Nah kenapa? Kenapa seperti itu? Karena di saat muda tidak pernah berlatih, di saat mudanya, di saat muda tidak pernah berlatih berakhlak mulia. Nah makanya fokus Anda sekarang itu fokus Anda ya. Sebenarnya Anda bolehlah sholat biasa-biasa aja lah, sholat cukup yang wajibnya saja gitu kan. Belum yang wajibnya pun masih kurang-kurang gitu kan. Nah Anda tenang naon, yang penting Anda mengakui ya, Allah mah harus ngaku. Ngaku juga Allah mah tahu tuh. Tanpa kita ngaku pun Allah tahu. Misalnya kita nggak sholat, kan Allah tahu. Tapi kalau kita ngaku, Allah senang. Allah itu senang. Ya Allah, aduh kok saya sampai malas sholat ini ya Allah, sampai aku tidak kerjakan sholat. Ya Allah maafkan saya gitu kan. Nah Allah senang dengan yang gitu. Senang dengan yang mohon ampunan, senang pisan.
Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat, suka sekali. Dan suka dengan orang yang suka mensucikan dirinya. Nah, itu suka Allah itu. Jadi orang yang tidak sholat di sisi Allah bisa beda penilaian Allah. Orang yang sholat biasa-biasa, Allah dari coret langsung, buruk gitu kan, langsung. Tapi orang, aduh ya Allah, aku kok malas berat aku sholat ini. Ngaku, ya Allah aku ngaku, aku berdosa, aku salah. Mohon supaya Engkau ringankan aku untuk sholat. Jangan merasa berat, jangan gitu. Allah suka dengan yang gitu, suka sekali gitu kan. Nah, jadi Anda sekarang mumpung masih muda ya, Anda berlatih sholat yang punya dampak, sholat yang ada kondisi batinnya. Nah, berarti ya. Karena kalau sudah tambah usia berat, itu berat sekali ya. Berat sekali itu. Tambah usia tambah berat sekali. Mumpung masih muda gitu kan. Ya gitu aja ya. Gitu aja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah jadi tugasnya baca buku ya. Rinciannya dibaca di buku, di rinciannya. Bagaimana akhlak kita takbir Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar. Nah, batin kita ya. Saya kecil sekali, bahkan saya tidak ada ya Allah. Tanpa Engkau saya tidak ada. Saya itu persis jenazah tanpa Engkau. Aku bisa berkedip mata karena Engkau kedipkan mataku. Aku bisa menulis karena oleh Engkau dibisakan aku menulis. Nah, itu ya. Allah senang deh gitu. Jadi kita Allahu Akbar, hati kita Subhanallah gitu kan. Ada bacaan ada Subhanallahil a'la, Subhanallahil azim gitu kan. Nah, ketika itu Subhanallahil azim, batin kita, ya Allah, saya mah kotor, banyak dosanya gitu kan. Mohon ampunan saya. Itu batin ya. Batin kita itu ketika mengucapkan Subhanallahil azim atas bina Allah, ya Allah saya ini kotor sekali, banyak dosanya gitu. Nah, itu batin sholat, batin sholat. Ketika ruku batin kita itu, ya Allah saya itu rendah sekali gitu kan. Engkau maha tinggi. Kemudian bersujud, waduh betul ya Allah, saya pasrah kepada Engkau gitu. Saya tunduk patuh kepada Engkau. Saya tunduk patuh pada Rasul utusan Engkau gitu kan. Nah, itu batin. Nah, jadi kita sholat itu harus berlatih terus ya, berarti bagaimana menata batin ketika sedang sholat. Nah, itu yang punya nilai tinggi itu justru itu. Yang pahala besar itu di situ, justru pahala besar itu. Dan Bapak ini kan ya, mumpung Anda masih muda lah, mumpung masih muda, jadi kalau sudah tua itu Anda boleh latihan. Sekarang Anda menyaksikan ya, perhatikan orang yang sudah tua ya, 10 tahun yang lalu dengan sekarang Anda bandingkan. Nah, pasti sholatnya tambah bagus, sholatnya gitu kan. Tapi akhlaknya biasa-biasa, bahkan tambah buruk akhlaknya itu. Nah, itu yang jadi pelajaran berharga bagi kita ya. Supaya kita menata batin ibadah kita. Oke, gitu aja ya, gitu dulu ya. Jadi setelah minggu depan kita akan bahas zakat, ibadah harta, haji umroh, gitu kan, haji umroh. Dan ibadah palsu. Minggu depan kita akan bahas ibadah palsu. Siga ibadah, orang merasa ibadah padahal kata Allah bukan ibadah itu, gitu kan. Nah, kita akan bahas ya, supaya kita mencegah ya, supaya kita menghindari perbuatan yang salah, gitu kan. Ya, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.